Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Harapannya pada hari ini Ananda selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, dan menyayangi sesama teman. Baik Anandaku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar mengenai teks diskusi. Kali ini materi kita adalah mengenai struktur, ciri-ciri kebahasaan, dan langkah-langkah dalam menulis teks diskusi. Nah, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, meliputi intonasi, gestur, dan pelafalan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menelaah argumen pro dalam teks diskusi, kemudian menelaah argumen kontra dalam teks diskusi, menelaah struktur teks diskusinya, kemudian menelaah ciri-ciri kaidah kebahasaan teks diskusi, menyusun argumen pro dalam teks diskusi, dan menyusun argumen kontra dalam teks diskusi. Baik, Anandaku sekalian, 6 tujuan pembelajaran ini akan kita bicarakan di dalam pertemuan kali ini. Menelaah isi atau struktur dan kebahasaan teks diskusi. Bagaimana struktur teks diskusi dan apa saja ciri kebahasaan teks diskusi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu struktur teks diskusi. Struktur yang pertama yaitu isu atau pendahuluan. Nah, pada bagian isu ini penulis harus menuliskan suatu topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah diskusi. Jadi dia berisi isu atau topik permasalahan apa yang akan didiskusikan. Itu masuk ke dalam pendahuluan atau isu. Yang kedua isi. Nah, isi ini berisi tentang argumen pendukung dan argumen penentang. Nah, di sini. Jadi ada yang mendukung pro dan ada yang menentang kontra. Dan simpulan ini berisi simpulan atau saran, rekomendasi dari penulis dari isu atau masalah yang telah didiskusikan. Nah, 3 struktur teks diskusi ini yang harus Ananda pahami. Sekarang kita perhatikan contoh struktur teks diskusi ini. Kebijakan pelarangan penggunaan barang-barang berbahan plastik telah diterapkan di beberapa pemerintah daerah. Pelarangan ini khususnya pada penggunaan botol plastik pada minuman dan kantong plastik. Nah, di sini Anandaku, isu atau permasalahan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pelarangan penggunaan barang-barang berbahan plastik. Karena sudah diterapkan di beberapa pemerintah daerah. Ini merupakan pendahuluan atau isu. Dan paragraf yang kedua, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah menerapkan aturan pelarangan penggunaan botol plastik di lingkungan kementerian. Ini merupakan pendapat yang mendukung atau pro. Pendapat yang mendukung atas isu yang sudah dibicarakan tadi. Selanjutnya, paragraf ketiga, di sisi lain banyak warga Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sampah plastik. Menurut Ikatan Pemulung Indonesia IPI, saat ini terdapat 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang untuk mencari nafkah. Sejauh ini masih ada 9 provinsi yang belum didata oleh IPI.
Berdasarkan fakta tersebut, Ketua IP PRIS Poli Lengkong mengaku tidak setuju atas pelarangan kantong kresek yang telah diterapkan sejak 2007. PRIS juga tidak setuju apabila pemerintah kedepannya akan melarang penggunaan botol plastik. Menurutnya, sampah plastik memiliki nilai ekonomi. Sebagai gambaran, sampah plastik paling murah adalah sampah plastik kresek yang dihargai 5.000 hingga 1.000 per kilogram. Harga tersebut adalah harga dari pemulung ke pengepul. Sementara itu, botol plastik diklaim dapat berharga 4.000 hingga 5.000 per kilogram. Tidak hanya botol, tutup botol juga memiliki nilai jual. PRIS mengatakan sampah plastik memang lebih bernilai dibandingkan sampah lainnya. Sependapat dengan PRIS, Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran Institut Teknologi Bandung ITB, Ahmad Zainal, mengatakan botol plastik telah menggunakan jenis plastik PET, polyethylene terephthalate, yang 100% bisa didaur ulang. Menurutnya, kebijakan pemerintah itu keliru karena dapat menghilangkan potensi ekonomi yang sangat besar dari sampah plastik. Ahmad mengatakan larangan bisa membunuh industri daur ulang, industri botol, serta menghilangkan lapangan kerja jutaan orang. Nah, ini Anandaku merupakan argumen penentang atau kontra. Nah, bagian argumen penentang ini merupakan kebalikan dari argumen pendukung tadi. Nah, bagian ini berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dengan topik yang menjadi bahan perbincangan pada di atas. Ini yang menentang, yang kontra. Paragraf terakhir adalah dengan demikian, pengendalian sampah plastik bukan dengan melarang penggunaan plastik dan tidak sekedar mengumpulkan sampah di TPS lalu buang ke TPA. Akan tetapi, pemerintah harus mampu mengolah sampah. Dampak ekonomi daur ulang ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui daur ulang sampah. PET bisa didaur ulang hingga 50 kali sehingga dapat menghemat bahan baku produksi. Nah, bagian ini berisi simpulan dan saran mengenai topik yang kita bahas tadi. Nah, pernyataan ini tidak memiliki tendensi kepada satu pihak ya. Ini biasanya simpulan ini merupakan jalan tengah dari isu yang sedang didiskusikan. Nah, ini merupakan simpulan. Nah, demikian Anandaku mengenai struktur teks dari teks diskusi, yaitu isu, kemudian isi di sini berisi argumen pendukung yang pro dan argumen penentang yang kontra. Kemudian struktur berikutnya yaitu simpulan. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri kebahasan teks diskusi. Ciri kebahasan teks diskusi itu ada 4. Pertama, menggunakan kata emotif, kata evaluatif, modalitas, dan konjungsi. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu keempat ciri kebahasan ini. Yang pertama yaitu menggunakan kata emotif. Nah, kata emotif ini melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca itu dapat melihat atau merasakan sendiri persoalan yang dibahas, persoalan yang diangkat. Ini kata emotif. Contohnya, kata emotif bisa berharga, percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap, menghancurkan. Contoh kalimatnya, kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Nah, di sini kata emotifnya adalah menghancurkan. Jadi, melibatkan pikiran pembaca seolah pembaca itu bisa melihat atau merasakan persoalan yang diangkat bahwa kerusakan akibat narkoba ini dapat menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Kemudian yang kedua yaitu kata evaluatif.
Bahasa evaluatif ini mengkaji argumen dan bukti pendukung, misalnya kata penting, sederhana, berpikir sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, dengan adanya penilaian, maka para guru bisa mengetahui apakah kondisi belajar yang diciptakan sekolah sudah sesuai harapan atau belum. Nah, ini merupakan bahas kata evaluatif. Kemudian yang berikutnya adalah kata modalitas. Nah, kata modalitas yang kita kenal juga dengan namanya derajat kepastian ini, seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri, apakah kamu bisa membuat orang setuju dengan pendapatmu, atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatnya. Misalnya kata dapat, kata akan, kata mesti, kata seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan seterusnya. Misalnya, BLT yang dibagikan pemerintah selama pandemi ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini kata dapat di sini merupakan kata modalitas. Kebahasan berikutnya yaitu konjungsi. Anandaku yang dibanggakan bahwa konjungsi ini adalah menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf agar padu. Coba Ananda ingat kembali ketika kita belajar mengenai teks diskusi, kita sudah mempelajari tentang konjungsi koordinatif, subordinatif, dan antar kalimat. Namun kali ini kita akan mempelajari beberapa konjungsi yang akan Ibu sampaikan sebagai berikut. Pertama yaitu konjungsi waktu atau temporal. Nah, konjungsi waktu atau temporal ini menjelaskan hubungan antara waktu antara dua hal. Misalnya kata sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sementara, sambil, seraya, hingga, sampai. Kemudian yang kedua yaitu kata syarat, konjungsi syarat. Konjungsi syarat ini menjelaskan syarat pada suatu hal yang dapat terjadi. Misalnya kata jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, atau manakala. Contoh, Mira akan pergi jika hari tidak hujan. Nah, jika hari tidak hujan syaratnya, Mila akan pergi syaratnya jika hari tidak hujan. Kemudian tujuan. Tujuan ini menjelaskan maksud dan tujuan. Contoh katanya agar supaya dia, dalam kalimatnya Cinta rajin minum madu agar imun tubuhnya kuat. Ini Cinta meminum madu ini tujuannya agar imunnya kuat. Pengandaian. Contohnya andai kata, seandainya, umpamanya, sekiranya. Andaikan tidak masa pandemi ini, mungkin kami sudah belajar tatap muka. Konjungsi posesif adalah katanya misalnya biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun. Ini merupakan posesif yang ada kata punnya. Konjungsi berikutnya pemiripan. Pemiripan ini seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, bak. Berikutnya penyebaban, contoh menjelaskan penyebab suatu hal terjadi. Sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Contoh, Firna tidak masuk sekolah karena sakit. Konjungsi pengakibatan menjelaskan suatu hal. Sehingga, sampai-sampai, makanya. Contoh dalam kalimat, Rina tertawa terbahak-bahak sampai-sampai perutnya sakit. Konjungsi penjelasan yaitu menghubungkan bagian kalimat dengan perinciannya. Misalnya kata bahwa Andre berpendapat bahwa sekolah tatap muka lebih menyenangkan daripada tatap maya. Kemudian konjungsi cara
Menjelaskan suatu hal merupakan cara dari sebuah tindakan, misalnya dengan tanpa. Saat ini kita tidak boleh keluar rumah tanpa masker. Konjungsi harapan yaitu moga-moga, semoga, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Pengecualian menyatakan pembatasan terhadap satu hal, kecuali, selain, contoh kalimatnya semuanya bisa hadir kecuali Miko. Konjungsi urutan adalah menyatakan urutan suatu hal, lalu terus kemudian. Contoh, Rina melepas sepatunya, kemudian segera mengganti baju sekolahnya. Nah, demikian anandaku semua mengenai kebahasaan. Sekarang kita akan beralih menyajikan gagasan, pendapat, dan argumen dalam teks diskusi. Bagaimana menyusun teks diskusi, bagaimana merevisi, dan bagaimana meringkas teks diskusi. Cara menyusun atau langkah-langkah dalam menyusun teks diskusi. Pertama, Ananda harus menuliskan paragraf pendahuluan atau isu. Cari dulu topik yang akan kita angkat, yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan. Kemudian kita tulis mana paragraf argumen yang mendukung isu tersebut, paragraf yang pro, yang mendukung. Kemudian menulis paragraf argumen yang menolak, yang kontra. Dan terakhir baru kita buat simpulan pendapat akhir terkait dengan topik diskusi. Itu langkah-langkah dalam menyusun diskusi. Nah, setelah kita selesai menyusun teks diskusi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita merevisi teks diskusi. Bagaimana caranya? Pertama, tandai kata, kalimat, atau makna yang salah. Kemudian kita perbaiki kata, kalimat, atau makna yang salah itu sesuai dengan unsur kebahasaan yang benar. Yang ketiga, tulis kembali teks tersebut menjadi teks yang baik dan benar. Ini langkah-langkah dalam merevisi. Dan terakhir, langkah-langkah meringkas teks diskusi. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita baca teks diskusi secara utuh dan teliti, catat pokok-pokok bahasannya, kemudian kita buat pokok-pokok teks tersebut menjadi kalimat, dan terakhir baru kita buat ringkasan sesuai urutan pokok-pokok teks diskusi. Demikian anandaku semuanya, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi ananda semua. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.